Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ke-6. Sebagaimana yang saya sampaikan pada modul sebelumnya, yaitu modul 5 atau pertemuan kelima, bahwa pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang penjadwalan CPU. Apa sih perlunya penjadwalan CPU? Atau kenapa CPU itu membutuhkan jadwal? Sebagaimana kita manusia dalam menangani berbagai macam proyek, atau dalam sebuah proyek berbagai macam task atau kegiatan, tentunya kita membutuhkan jadwal. Kita membutuhkan time atau waktu kapan sebuah task atau kegiatan itu dieksekusi. Dan kegiatan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga halnya dalam sistem komputerisasi. CPU itu membutuhkan penjadwalan supaya dapat diketahui dari sekian processing atau sekian permintaan proses, mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, mana yang akan dijalankan terlebih dahulu, mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Karena tidak mungkin dalam sebuah komputerisasi hanya satu pekerjaan atau hanya satu perintah. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika login Windows saja, kita login operating system, entah Linux, Windows, dan lain sebagainya, job itu langsung bermunculan, langsung banyak sekali. Maka disitulah bermainnya atau disitulah berjalannya sebuah proses penjadwalan. Dari sekian proses itu, nanti akan ditentukan mana yang akan menjadi prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Baiklah, kita bahas mengenai penjadwalan CPU. Dalam modul ini kita akan membahas 3 kriteria, yaitu konsep dasar dan definisi penjadwalan CPU. Yang kedua, kriteria penjadwalan. Yang ketiga adalah algoritma penjadwalan. Tadi yang pertama konsep dasar dan definisi. Yang kedua, kriteria penjadwalan. Dan yang ketiga adalah algoritma penjadwalan. Artinya konsep bagaimana apa itu penjadwalan, definisinya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang kriterianya seperti apa penjadwalan itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kriteria itu dijalankan menggunakan algoritma. Baiklah, kita bahas yang pertama tentang konsep dasar penjadwalan. Dalam sistem operasi modern atau operating system, modern operating system umumnya merupakan sistem multitasking. Artinya, dalam satu waktu dapat menjalankan berbagai macam task atau tugas ataupun perintah. Tujuan utamanya adalah untuk mempunyai proses yang berjalan secara bersamaan atau simultan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU itu sendiri. Bisa dibayangkan kalau sekarang sistemnya sistem komputerisasi itu masih menggunakan single task atau hanya berjalan satu persatu. Bisa dibayangkan berapa jumlah komputer yang akan dibutuhkan atau yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah sistem. Contoh misalnya ada aplikasi penjualan, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Bayangkan dalam satuan detik pun sudah berapa job yang masuk dalam sistem penjualan itu. Bayangkan kalau hanya satu komputer, satu server, satu CPU hanya bisa menjalankan satu task. Bayangkan berapa juta jumlah komputer yang akan dibutuhkan untuk menjalankan proses itu. Sehingga sekarang sebuah komputer, sebuah CPU dapat menjalankan berbagai jenis tugas, berbagai jenis permintaan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pemanfaatan CPU itu maksimum diperoleh dengan multiprogramming. Tentunya ada multiprogramming yang dapat memerintahkan CPU untuk menjalankan berbagai macam proses dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada namanya CPU I/O atau input output cycle.
Pelaksanaan proses terdiri dari suatu siklus tunggu atau antrian dari input-output dari sebuah eksekusi CPU, Computer Processing Unit. Kemudian ada proses dapat juga dibagi atas dua macam ya. Ada I/O, bound process, input-output bound process, menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan I/O daripada di CPU itu sendiri. Kemudian ada namanya CPU bound process, artinya jarang melakukan permintaan I/O, menggunakan lebih banyak waktu di CPU. Sistem dengan kinerja yang terbaik akan memiliki kombinasi antara proses CPU bound dan I/O bound yang seimbang. Artinya, kedua-duanya bisa berjalan beriringan atau bisa bergantian. Itu baru rata-rata sekarang prosesnya udah seperti itu ya. Artinya udah ada kombinasi antara I/O dengan CPU supaya untuk mempercepat proses, mempersingkat proses, mempercepat atau menghilangkan waktu tunggu yang terlalu lama. Kemudian apa itu definisinya penjadwalan proses? Penjadwalan proses adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Artinya sebagaimana kita ketahui, dalam satu waktu yang bersamaan ada 10 job atau 10 antrian yang sudah siap dieksekusi. Maka penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Misalnya membuka contohnya dalam sebuah laptop atau komputer kecil yang bisa kita gunakan, kita buka Word, kita buka Excel, kita buka atau ada Excel yang dari komputer kita yang diakses oleh beberapa user atau lebih dari satu user. Maka di situ akan mungkin dalam waktu yang bersamaan user A, B, dan C membuka atau mengedit kolom atau baris yang sama. Maka disitulah kerjanya multitasking daripada komputerisasi itu sendiri. Kemudian definisinya adalah kumpulan atau kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Kemudian tugasnya memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut menggunakan prosesor. Jadi ketika job itu masuk ke dalam CPU, maka langsung ditentukan kira-kira ini proses misalnya menyimpan editan file dengan jumlah 2 mega. Maka akan ditentukan, langsung diperkirakan bahwa ini membutuhkan waktu berapa lama. 5 menit kah, 2 menit kah, 3 menit kah. Sehingga kadang kita lihat kita nge-save Windows kalau yang terlalu besar biasanya kelihatan, maka akan selesai diproses atau di-save waktunya sekian-sekian dan lain sebagainya. Kemudian komponen penjadwalan proses. Untuk menjalankan penjadwalan sistem operasi, maka membutuhkan jumlah komponen ya. Yang pertama adalah antrian penjadwalan atau scheduler queue. Kemudian dibagi menjadi beberapa, ada ready queue artinya antrian yang sudah siap dieksekusi, kemudian I/O queue, kemudian ada job queue. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan. Komponen yang kedua adalah penjadwalan atau scheduler. Adalah suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Sedangkan penjadwalan itu atau scheduler itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler, yaitu menyeleksi proses yang berada di antrian atau antrian yang sudah siap. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler ya. Atau jika ruang memori utama tidak cukup menampung proses, maka SO akan melakukan sweeping, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder atau seperti disk dan lain sebagainya. Rata sekarang sistem komputerisasi sudah dikombinasi ya antara ROM, RAM dan lain sebagainya ya.
Umumnya yang dikorbankan adalah proses yang berstatus block atau menunggu event ya, menunggu kegiatan. Jika eventnya sudah selesai, maka image proses harus dikembalikan ke memori utama. Kemudian yang medium term scheduler bertugas menyeleksi proses yang akan di-sweeping atau swap out dan yang akan dikembalikan ke memori utama atau swap in. Kemudian yang ketiga, komponen dari penjadwalan adalah dispatcher ya. Ada suatu program SO yang berfungsi melakukan pengalihan eksekusi dari proses running ke proses yang dipilih atau oleh short term scheduler. Bertugas memindahkan isi register proses ke PCB, proses yang dihentikan. Dispatch latency terdapat waktu yang terbuang oleh CPU idle atau di mana dispatcher menghentikan satu proses dan menjalankan proses yang lain. Kemudian kriteria penjadwalan. Dalam melakukan penjadwalan proses, SO mempertimbangkan sejumlah faktor. Yang pertama, keadilan atau fairness. Sama dengan kita ya, ketika kita membuat sebuah jadwal proyek, tentunya kita akan mempertimbangkan beberapa ketentuan yang tentunya tujuannya adalah untuk menghasilkan output yang terbaik atau mengejar target proyek yang kita tentukan. Begitu juga dalam sistem komputasi ya. Keadilan adalah memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. Perlu dipastikan tidak terjadi proses yang tidak terlayani dalam waktu yang lama. Kemudian kriteria yang kedua adalah efisiensi atau proses utilisasi ya, atau processor utilization. Penggunaan waktu CPU atau CPU time seoptimal mungkin. Prosesor terpakai terus-menerus selama masih ada antrian yang ready. Jika antriannya sudah siap atau selama proses CPU-nya taruhlah kita punya CPU misalnya dalam sebuah sarapan ada 2 CPU. Ada job yang jalan ada 100 antrian. CPU baru kepake 50%, maka selanjutnya CPU akan berusaha mengambil job antrian berikutnya sampai dengan CPU itu 100%, atau jika sudah 100% maka akan stuck atau akan berhenti untuk mengambil antrian yang berikutnya atau berapa persen misalnya. Maka ada yang 90%, maka antrian berikutnya akan dipending terlebih dahulu. Kemudian waktu tanggapan atau respon time atau mempercepat secepat dan sependek mungkin waktu yang tanggap dengan memakai secara interaktif. Respon time adalah waktu antara pengguna memberikan input dengan SO memberikan output atau umpan balik ke pengguna. Kemudian kriteria yang keempat adalah waiting time atau harus seminim mungkin atau sependek mungkin atau secepat mungkin. Merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian yang sudah siap atau sudah ready ya. Selama siklus hidupnya, proses itu sendiri. Kemudian ada namanya turnaround time. Ini juga diusahakan atau akan diusahakan oleh CPU itu seminimum mungkin atau sekecil mungkin. Adalah merupakan durasi waktu dari suatu proses yang aktif dalam sistem sampai dengan sistem itu atau proses itu selesai dilakukan. Kemudian yang keenam ada kriteria throughput. Adalah rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Artinya dalam waktu 5 menit dibutuhkan atau si CPU itu mampu atau prosesor mampu mengerjakan hanya 10 proses. Maka itu disebut dengan throughput. Artinya throughputnya itu adalah 10 misalnya 10 job per menit atau 10 Mbps per menit dan lain sebagainya. Kemudian kriteria penjadwalan yang optimal, yang pertama memaksimumkan utilisasi CPU, memaksimumkan throughput, meminimumkan turnaround time, meminimumkan waiting time, meminimumkan respon time. Artinya semua proses ini harus diusahakan
secepat mungkin, seminimum mungkin, supaya outputnya cepat diselesaikan. Kemudian strategi dasar penjadwalan, ada namanya non-preventive atau run to completion ya. Ada sebuah algoritma penjadwalan di mana proses-proses yang sedang running atau sedang berjalan tidak bisa dihentikan sementara dan harus running atau berjalan terus sampai dengan proses itu selesai. Strategi ini bisa membahayakan sistem operasi sistem atau proses lain. Bila terjadi crash, maka SO tidak dapat berfungsi. Umumnya, sistem ini atau model ini digunakan pada sistem yang sifatnya sekuensial. Yang kedua ada namanya preemptive atau preemptive ya. Artinya sebuah algoritma penjadwalan yang memungkinkan beberapa proses sedang berjalan atau running dihentikan sementara. Artinya ada proses, ada job yang diperintahkan, maka sedangkan ada job berikutnya, tapi mungkin job berikutnya adalah lebih dibutuhkan untuk prosesnya, maka job yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara. Model ini cocok untuk SO yang menerapkan multitasking yang tadi ya, jadinya dalam waktu yang bersamaan harus menjalankan beberapa kegiatan atau beberapa task, maka proses ini disebut bisa berjalan pada sistem yang menerapkan multitasking atau real time dan time sharing. Kemudian pemicu terjadinya penjadwalan yang pertama adalah kapan keputusan untuk algoritma dilakukan. Pertama, saat suatu proses switch dari status running ke waiting, artinya dari running bisa dipindahkan ke waiting atau bisa dihentikan sementara, nanti dia akan menunggu. Dari running ke ready, artinya dia tetap udah berjalan, dipindahkan ke ready, artinya satu proses sebelum itu running, artinya mungkin nanti setelah prosesnya selesai maka akan ready akan naik dan selanjutnya. Kemudian dari waiting ke ready, artinya prosesnya dari waiting kemudian akan ke ready, selanjutnya akan ke running. Kemudian ada terminate, artinya dikeluarkan atau dihentikan. Kemudian algoritma penjadwalan, ada algoritma PISCAM atau Preserve atau yang disebut dengan FCFS. Kemudian ada shortest job, ada shortest, ada job, ada shortest job, ada PIS job atau SJF ya. Kemudian ada shortest, ada remaining, ada time, ada PIS, ada SRTF. Short remaining time first. Kemudian ada priority, kemudian ada round robin. Ini sering kita kenal ya, round robin, ada priority, kemudian multi level queue, ada multi level feedback queue. Yang sering kita kenal adalah istilah round robin ya. PISCAM, PISRV atau FCFS, ada setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. Artinya dia yang pertama datang atau perintah yang pertama maka itulah diselesaikan. Kemudian berlanjut ke kedatangan yang kedua dan seterusnya. Kemudian dia sifatnya FIFO atau kita kenal dengan FIFO ya, atau jarang digunakan secara terdiri tetapi dikombinasikan dengan algoritma yang lain. Timbul masalah waiting time terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Artinya, jika model ini diterapkan, maka jika ada 10 antrian, sedangkan antrian pertama jobnya banyak sekali, maka yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan menunggu sampai proses yang pertama itu selesai. Itu kerugian, mungkin bisa dianggap kerugian dari sisi mungkin ada job yang kedua yang lebih prioritas, tetapi sudah kadung atau sudah terlanjur job yang pertama masuk terlebih dahulu, maka job yang kedua tidak akan bisa dijalankan sebelum job yang pertama itu selesai dieksekusi. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang. Job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. Ini konsep FCFS ya.
Kemudian PISCAM, PISCERP. FIFO algoritma penjadwalan non-preemptive ya. Artinya FIFO cocok untuk sistem batch, sangat jarang berinteraksi dengan user. Ini sangat kurang baik atau buruk untuk sistem interaktif, artinya antara user langsung interaktif. Ini biasanya yang tadi bisa digunakan untuk yang background proses, artinya si proses tidak langsung berinteraksi antara user atau pengguna dengan sistem secara waktu yang atau real time atau waktu yang bersamaan. Contohnya ini proses, ini contoh FCFS ya. Ada proses 1, proses 2, proses 3. Proses pertama 24 milisecond, proses kedua 3 milisecond, proses ketiga 3 milisecond. Proses kedua, ketiga, dia harus menunggu selama 24 milisecond untuk bisa dijalankan. Berikut juga seterusnya. Proses ketiga akan bisa dijalankan setelah proses pertama, kedua diselesaikan. Artinya dia harus menunggu 24 ditambah 3. Artinya dia harus menunggu 27 milisecond. Asumsi ketiga proses masuk bersamaan yaitu detik ke 0. Misalnya diketahui proses yang tiba adalah P1, P2, P3 dalam gancatnya adalah misalnya P1-nya tadi 24 milisecond, maka P2-nya akan selesai pada 27 milisecond dan P3-nya akan selesai pada milisecond yang ke-30. Artinya jika ada job yang berikutnya antri, maka dia akan dapat dieksekusi setelah 24 setelah 30 milisecond. Secara umum, rumus untuk menghitung waiting time adalah T didefinisikan sebagai waiting, kemudian T waiting sama dengan T, kemudian minus T start dan minus T burst time ya. Artinya waiting time sama dengan P1 sama dengan MS, P2 sama dengan 24 milisecond, P3 sama dengan 27 milisecond. Artinya rata-rata average time waiting time-nya adalah 0 ditambah 24 tambah 27 dibagi 3, artinya 17 milisecond. Diketahui proses tiba adalah P1, P2, P3, P1 dalam gancatnya, P2 yang masuk terlebih dahulu, P3 kemudian P1 ya. Waiting time adalah P1 6 milisecond, kemudian P2-nya, kemudian P3 dan rata-rata waktunya dibutuhkan adalah 6 ditambah 0 ditambah 3 dibagi 3, artinya 3 milisecond. Lebih baik dari kasus yang sebelumnya. Sebelumnya kan yang pertama adalah P1, P2, dan P3. Kalau ini P2, P3 baru ke P1. Selanjutnya adalah model SJF atau Shortest Job First ya. Artinya pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU bus paling kecil dilayani terlebih dahulu. Artinya jika ada 3 job, maka akan dijalankan yang paling kecil terlebih dahulu. Ini adalah non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU bus itu selesai. Preemptive, jika proses baru datang dengan panjang CPU bus lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat ini sedang dieksekusi, maka proses ini ditunda dan diganti dengan proses yang baru. Skema ini disebut dengan Shortest Remaining First Time First, artinya atau SRTF. Kemudian ada beberapa kekurangan dalam algoritma ini, yaitu susahnya untuk memprediksi burst time-nya, proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Artinya agak susah untuk menentukan karena dia sistemnya adalah tadi yang pertama adalah yang paling pendek. Jadi kalau ada yang masuk, misalnya sekarang ada 3 antrian, ada 3 milisecond, 4 milisecond, 5 milisecond, maka tadi, maka yang proses yang kedua belum tentu yang sudah tadi 3 proses bisa dijalankan terlebih dahulu, tapi ketika ada tiba-tiba job masuk, waktunya lebih pendek, maka dia akan diskusi selanjutnya.
Nah, sehingga burst time-nya sudah susah untuk melakukan prediksi ya. Ini contohnya, contoh non-preventif ya. Ada proses yang tiba atau proses arrive time. Burst time-nya ada P1-nya 0 milisecond dan 7, maka burst time-nya 7 milisecond, P2-nya 2, burst time-nya 4, P3 4, burst time-nya 1 milisecond, maka P4 5 milisecond, burst time adalah 4 milisecond. Ini contohnya dalam Gantt ya untuk SJF non-preventif ya. Ada yang tiba pertama adalah P1, P3, P2, P4. Waiting time P1 adalah 0. Ketika masuk gerakan yang pertama langsung dieksekusi. Kemudian P2-nya adalah 6 milisecond. P3-nya adalah 3 milisecond. P4-nya adalah 7 milisecond ya. Rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4. 4 adalah jumlah antrian. Maka hasilnya adalah 4 milisecond. Contoh primitif SJF, short remaining first time. Ini adalah P1 0, dia langsung datang maka langsung dieksekusi. Maka burst time-nya 7, misalnya dia butuhkan waktu 7 milisecond. P2-nya membutuhkan waktu untuk selesai 2 milisecond, maka burst time-nya 4, kemudian yang ketiga 4, burst time-nya 1, P4 5, dan burst time adalah 4. Dalam Gantt seperti ini. Kurang jelas ya. Nah, oke. Rata-rata yang dibutuhkan adalah 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 3 milisecond. Baik, kita lanjut. Kemudian shortest remaining time. Shortest remaining time first, artinya SRTF. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU bus berikutnya. Kemudian ada namanya penjadwalan prioritas, artinya algoritma ini setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi atau smallest integer atau highest priority. Preemptive atau proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas yang lebih tinggi. Ini lebih agak rumit lagi nih, ketika ada sudah proses jalan, tiba-tiba ada masuk, prioritasnya paling tinggi, maka dia yang ini akan diinterupsi sedang berjalan karena dia prioritasnya lebih rendah dari yang baru masuk. Maka yang baru masuk akan langsung menginterrupt atau memberhentikan yang sedang berjalan dan dia masuk untuk dilakukan proses. Kemudian non-preemptive, proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slip habis. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FGFS. Penjadwalan prioritas. Problemnya adalah sama proses dengan prioritas terendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Karena selama ada proses yang masuk memiliki prioritas yang lebih tinggi dari dia. Dan dia dapat dieksekusi jika prioritas yang lebih tinggi sudah selesai dieksekusi secara keseluruhan. Maka solusinya adalah aging atau prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu yang jatah yang CPU-nya. Contoh, setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka suatu proses yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam 20 jam, 20 menit proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Artinya dia memiliki prioritas 2 misalnya. Sedangkan prioritas 4 misalnya. Ada masuk prioritas 1, ada 2 gitu ya. Setiap proses satu selesai, maka prioritas dia ini akan naik 1 dan seterusnya. Maka dia nanti saat akan menjadi prioritas tertinggi.
Ini penjadwalan prioritas, ada contohnya ada P1, P2, P3 ya, atau job 1, job 2, job 3, atau proses 1, proses 2, proses 3. Nah, ini burst time-nya P1, burst time-nya 10, priority-nya adalah 3. P2 burst time-nya 1, priority-nya 1. P3 burst time-nya 2, priority-nya 3. P4 burst time-nya 1, priority-nya 4. P5 burst time-nya 5, priority-nya 2. Dalam Gantt chart, yang pertama adalah P2 karena dia adalah priority-nya 1. Kemudian yang kedua adalah P5. Kenapa P5? Karena dia priority-nya adalah 2. Kemudian balik lagi ke P1 karena dia priority-nya adalah 3. Kemudian P3 karena sama, karena priority-nya 3. Dan terakhir adalah yang akan dieksekusi adalah P4 karena dia priority-nya adalah 4. Waktu tunggunya P1 adalah 6, P2 adalah 0 karena dia langsung ya. P3 adalah 16, P4 adalah 18, P5 adalah 1, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 ditambah 0 ditambah 16, 0 ditambah 6 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 1 dibagi 5 jumlah job ya. Maka hasilnya adalah 8,2 mili detik ya. Kemudian round robin ya, itu merupakan penjadwalan preemptif ya. Setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU atau time slab kuantum tertentu, misalkan 10 atau 100 mili detik. Setelah waktu disebut, maka proses akan di-preempt atau dan dipindahkan ke ready queue atau siap untuk dieksekusi. Proses ini disebut dengan adil dan sederhana. Ya. Ini algoritmanya adalah algoritma round robin ini di satu sisi memiliki keuntungan yaitu adanya keseragaman waktu. Namun di sisi lain, algoritma ini akan terlalu sering melakukan switching seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Sering di switch ya. Ini contoh gambarnya. Silakan. Kemudian contoh RR round robin tadi. Proses 1 burst time-nya 53 milisecond, P2 17, P3 68 milisecond, P4 24. Maka dalam Gantt chart akan digambarkan seperti ini. Yang pertama adalah P1, kemudian P2, P3, P4, kemudian balik lagi ke P1, P3, P3, P4, P1, P3, dan P3 ya. Waiting time-nya adalah P1 sama dengan 134 minus 0 minus 53 sama dengan 81 milisecond ya. Contohnya silakan dipelajari. Kemudian ada namanya multiple queue ya. Ada kategori proses sesuai dengan sifat prosesnya. Ada interaktif atau respon cepat, ada batch file, ada partisi atau ready queue, dan dalam beberapa tingkat multi-level sesuai dengan prosesnya. Setiap queue menggunakan algoritma scheduler sendiri. Background proses, interaktif, high priority, dan lain sebagainya untuk round robin ya. Kemudian background proses, batch, low, dan priority untuk FGFS ya. Setiap queue mempunyai prioritas yang pasti atau fix ya. Ini contoh multiple queue. Ada high priority, system proses, ada interactive proses, ada interactive editing proses, batch proses, student proses ya, low priority. Multi-level feedback queue. Mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Algoritma ini diprinsipkan melalui beberapa parameter. Yang pertama adalah jumlah antrian,
kemudian algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, dan kapan menurunkan proses antrian yang lebih rendah. Antrian mana yang akan memasuki proses yang membutuhkan. Kemudian, semua proses baru datang akan diletakkan pada Q0 atau kuantum sama dengan 8 milisecond ya. Jika satu proses tidak dapat diselesaikan dalam waktu 8 milisecond, maka proses tersebut akan dihentikan. Artinya setiap job yang masuk, dia masuk sebagai Q0. Tapi dia dikasih waktu 8 milisecond. Jika 8 milisecond tidak selesai, maka dia dihentikan. Maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1, artinya membutuhkan waktu 16 milisecond. Maka berikutnya akan dijalankan setelah tadi misalnya ada masuk ke Q0, kemudian 8 milisecond nggak selesai misalnya, maka dia akan masuk Q1 16 milisecond. Jika 16 milisecond tidak selesai juga, maka dia akan diberhentikan kembali. Dan berikutnya seterusnya. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika satu proses di Q1 tidak selesai dalam waktu 16 milisecond, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan Q1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FGFS. Multi-level feedback queue, kuantum sama dengan 8, kuantum sama dengan 16. Nah, ini proses disebut dengan FGFS. Ada namanya penjadwalan multiprosesor. Seperti halnya pada prosesor tunggal, prosesor jamak juga membutuhkan penjadwalan. Namun pada prosesor jamak, penjadwalannya jauh lebih kompleks daripada proses tunggal karena pada prosesor jamak memungkinkan adanya load sharing antar prosesor yang menyebabkan penjadwalan menjadi lebih kompleks ya. Penjadwalan multiprosesor adalah penjadwalan asimetrik atau multiprocessing atau penjadwalan master atau slave. Menangani semua keputusan penjadwalan, pemrosesan I/O dan aktivitas sistem lain hanya dengan satu prosesor master. Kemudian ada SMP atau symmetric multiprocessing. Nah, itu tentang penjadwalan CPU. Silakan dibaca kembali satu persatu PowerPoint-nya nanti saya share dalam bentuk beberapa lampiran ya, karena memang di modul e-learning ini kita terbatas untuk mengupload dokumen attachment atau materi hanya berapa kilobyte, sehingga materi ini nanti akan saya pecah dengan beberapa file. Kemudian nanti juga ada materi dalam bentuk PDF, nanti silakan dipelajari, didiskusikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya masing-masing, atau pengalaman, atau hasil bacaannya masing-masing, silakan disampaikan melalui forum diskusi supaya proses e-learning ini menjadi lebih hidup dan lebih interaktif. Demikian untuk modul yang kedua, semoga bermanfaat dan silakan aktif untuk berdiskusi melalui forum diskusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.